Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat tani dan teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Saya ucapkan selamat siang. Baik sobat tani dan teman-teman pencinta kopi di seluruh tanah air, pada kesempatan siang kali ini kita akan review bahan hasil penyambungan di bulan 10 dan begitu pula penyimpanan bahan yang di bulan 10 kemarin ya, kita akan review. Sebelum dilanjut reviewnya, kita akan spillkan dulu kondisinya. Ini di ketinggian 700 mdpl dari permukaan air laut, dan tentunya masih bertepatan dengan di hari keempat di hari raya Idul Fitri, tentunya di bulan 4, tentunya di tahun 2025 ya sobat tani. Oke, kita lanjutkan ke topik pembahasan yang utama, yaitu kita akan review bahan. Oke, ketika itu dilakukan penyunatan pada bulan 10, dan ini ketika di bulan 10 masih satu ruas seperti yang ini nih. Yang ini saya biarkan. Nah, di bawah ranting yang ini ya sobat tani. Tuh. Di bawah dahan yang ini di bulan 10 itu seperti ini, artinya titik tumbuhnya di bulan 9. Dan kita cek bahannya. Nah, sudah ada yang hamil di beberapa ruasnya ya sobat tani. Dan ini titik tumbuh yang di bulan 10. Kondisi ruas 1 2 3 4 5 6 7 ruas ya. Dan kondisinya tuh ya, masih polos dan ini bukan calon bunga ya, wiwil, kena di wiwil. Nah, ini titik tumbuhnya di bulan 9 sama kena bunga di beberapa ruasnya. Jadi untuk yang paling idealnya sobat tani, perlu sobat tani ketahui, yaitu di bulan pembungaan itu di bulan 6, 7 dan 8 itu yang paling ideal untuk musim raya. Kenapa paling ideal tuh di bulan 6, 7 dan 8? Karena di bulan-bulan tersebut memasuki kemarau ya, dan memang posisinya di bulan tersebut seringkali kemarau ya di bulan-bulan tersebut. Makanya untuk pembungaannya banyak yang jadi tentunya ya, seperti itu. Dan kenapa untuk pembungaan raya yang dari sekarang nih, ini sejatinya calon penyelang, tapi ini kita jadikan dokumentasi waktu itu. Kita biarkan saja tidak dilakukan penyunatan, dan ke depan buahnya seperti apa, seperti itu. Nah, ini terjadi pembungaan berguyur ya. Nanti ini akan mekar, 1 bulan lagi ini akan mekar ya. Terjadi pembungaan nanti di bulan 4 akhir atau bulan 5 awal terjadi pembungaan. Kalau kita bisa mengeditnya, kita jadikan pembungaan awal di bulan 6, itu lebih baik ya, karena untuk cuaca sudah mendukung seperti yang ini. Nah, yang ini terjadi pembungaan di awal bulan 6 nih ya, yang seperti ini bahannya. Jadi inilah untuk cikal bakal musim di tahun 2026 nya sempurna. Itu yang titik tumbuh dari bulan 10 nih, dari sini bulan 10, di bulan 11 barusan 1 ruas ya sobat tani, seperti itu. Nah, jadi untuk yang panen duluan, yang berada di Bengkulu, Kaur, Curup, Lebong, atau di tempat daerah yang lain yang panen duluan tuh yang di bulan 5 sobat tani ya, kemudian langsung dilakukan pemangkasan dan akan terjadi tumbuh B0 di bulan 6, maka itu jangan dulu dilakukan penyimpanan ya, harus diwiwil dulu dan diuji cobakan tentunya nanti ketika penyimpanan bahannya di bulan 11
baru 1 ruas ya sobat tani. Jadi bulan 11 baru seperti ini. Kemudian dilanjutkan pada bulan 12 ya, jika kemungkinan untuk bahan tidak serempak di bulan 11 titik tumbuhnya, maka di bulan 12 1 dan 2 ya penyimpanannya. Jadi jangan terlalu dini ya, silahkan diuji cobakan bagi yang di daerah suhu dingin baik maupun yang panas, terutama yang panas tuh yang panen duluan sobat tani ya. Ada juga yang request di pohon lancuran, jadi sama ya sobat tani, di pohon lancuran pun penanaman ya, penanaman awal harus diperhatikan ketika cuaca awal di penghujan bulan 11 tuh silahkan monggo, jangan telat dan jangan terlalu dini. Nah, contoh ini terlalu dini penanamannya, atau ya terlalu dini. Ini di bulan 7 penanamannya, maka akan seperti ini nih buahnya. Nih akan berguyur ya. Nih, ini bekas dipetik nih seperti ini. Tuh. Jadi ketika di bulan 6 yang ini sudah selesai semua dipetik, makanya terjadi buahnya seperti ini, terkena penyelang ya. Lancuran pun sama ya sobat tani. Nah, jadi penanaman itu harus kita usahakan di bulan 11 tuh. Kebetulan bulan 11 biasanya sudah mulai ada hujan ya. Memasuki bulan 12 1 dan 2 itulah hujan. Jika menanamnya di bulan 1 atau 2 sama di lancuran pun nanti akan kalah di B1-nya, nanti di B2-nya yang menang ngagungnya ya. Di ngagung pertama kalau lancuran. Jadi harus diperhatikan nanam lancuran pun jika kita tidak perhatikan maka akan kena buah penyelang seperti ini. Jadi ini dilakukan pemetikannya berguyur ya sobat tani, tidak sekaligus. Ada yang lumayan sedikit tepat penanamannya ya sobat tani, kita geser ke sini. Nah, inilah penanaman kopinya ini pada bulan 12. Di lumayan, cuman ini kendala di bibit saja. Jadi di bibitnya kurang baik memilih benihnya. Jadinya seperti ini, akan tetapi untuk di pembuahan musim cukup lumayan tuh. Lumayan ada buahnya ya. Serempak maksudnya. Jadi usahakan untuk panen kopi kita itu 2 kali petik ya rata-rata. 1 kali dan 2 kali habis. 1 kali 2 kali langsung kita pangkas. Itulah penyimpanan bahan kopi yang baik. Jadi tidak setiap bulan kita memetik. Nah, ini contoh yang akan setiap bulan memetik bahan yang seperti ini nih sobat tani ya. Nih. Nanti ini akan dilakukan pemetikannya berguyur kalau bahan penyelang seperti ini. Ini contoh, ada mata kepiting, ada moto yuyu nih, ada yang lagi hamil tua, hamil muda ya, ada yang hamil tua dan ada yang hamil muda. Makanya nanti ketika panen rayanya berguyur ya, yang seperti ini. Bahan yang seperti ini. Yang berpotensi tidak berguyur adalah bahan yang masih polos. Itu yang terjadi pembungaannya di bulan 6 dan 7. Itulah panen rayanya yang sesungguhnya ya sobat tani. Bagi yang merawat pohon kopinya, kopi sambungan baik lancuran dan punggeman, itu sama saja triknya ya sobat tani. Monggo silahkan disetting-setting untuk tahun ke depan. Bagi sobat tani yang masih melakukan kesalahan di tahun ini, ayo kita berbenah untuk tahun ke depannya ya sobat tani. Monggo. Baik sobat tani, saya pun ada nih, kita akan review. Ada sambungan yang penyambungan di bulan 9. Nih hasilnya. Jadi penyambungan di bulan 9 ternyata sobat tani ya, kita adakan riset, ternyata masih rawan penyelang nih. Di beberapa ruasnya ini masih hamil nih. Nih. Dan di tengah sini belum.
Nah, dekat bonggol ini belum hamil, di sini hamil nih, dan ini belum. Jadi saya sarankan atau saya berpendapat untuk penyambungan di bulan 9 jangan dulu ya. Ini alhasil seperti ini. Oke. Ada juga nih. Ini bulan 9 juga nih. Tuh. Masih rawan tuh. Mau keluar bunga pecah pori namanya ya. Kalau hamil belum, masih pecah pori. Jadi paling dininya penyambungan bulan 10 ya. Kalau untuk saya pribadi sih saya sarankan bulan 11 ya, paling awal, supaya aman dari terjadinya hamil dini. Nah, ini seperti ini. Kalau di bulan 11 itu nanti pembungaan rayanya akan terjadi di bulan 7. Seperti itu, bulan 7 mekar di bulan 8 dan akan terjadi motoyuyu di bulan 9. Seperti itu sobat tani. Baik sobat tani, mengingat durasi yang lumayan panjang, jadi untuk konten video sore kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini, dan mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil tentunya dari konten video kali ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.